Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama aku Hayuni Gandara Putri. Nah, di sini aku akan bercerita mendongeng, yaitu legenda Malin Kundang. Nah, namun di sini aku akan memperlihatkan ini dulu. Apa ya ini teman-teman? Wah, iya betul, ini adalah daun singkong. Kira-kira ada apa ya cerita Malin Kundang dengan daun singkong ini? Ayo kita saksikan videonya dari awal sampai akhir. Wah, ternyata daun singkong ini aku akan jadikan peran sebagai wayang dalam cerita Malin Kundang. Nah, sebelumnya aku akan memperkenalkan tokoh-tokohnya dulu ya. Selamat menyimak. Alkisah diceritakan di sebuah pesisir pantai di daerah Sumatera Barat. Hiduplah seorang ibu dan ia memiliki satu putra, yaitu yang bernama Malin. Setelah ditinggalkan oleh suaminya, sang ibu bekerja keras mencari nafkah menjadi tulang punggung untuk menghidupi putra semata wayangnya. Malin adalah sosok anak yang sangat patuh kepada ibunya, baik dan berbakti kepada ibunya. Selama ibunya mencari nafkah berjualan di pasar, Malin selalu mengikuti ibunya untuk berjualan. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah Malin beranjak dewasa, akhirnya ia sendiri yang menghidupi kebutuhan ibunya. Sekarang dia bekerja untuk mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan ibu dan dirinya. Lalu tanpa sengaja saat berada di dalam pasar, ia bertemu dengan temannya masa kecil. Lalu ia menyapa temannya. "Hai kamu, apa kabar? Wah, sepertinya sekarang kamu sudah sukses ya." "Iya Malin, aku sudah sukses," jawab temannya. "Karena aku pergi merantau ke kota dan disitulah aku mendapatkan banyak uang," kata teman Malin. "Wah, kalau begitu aku juga mau punya banyak uang sepertimu," kata Malin. "Ya sudah, ayo ikut saja dengan aku ke kota. Kamu di situ akan mendapatkan banyak uang dan sukses sepertiku," ajak temannya. Lalu Malin pulang ke rumahnya. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, sekarang aku sudah dewasa. Aku ingin mencari uang di kota seberang. Apakah ibu mengizinkanku?" tanya Malin kepada ibunya. "Jangan nak, di kota sana ibu takut kamu akan mendapatkan musibah. Lebih baik kamu di sini saja bersama ibu." Setelah Malin bersikeras ingin pergi ke kota, akhirnya ibunya menyetujui Malin untuk pergi ke kota. "Baiklah nak, kalau begitu ibu izinkan Malin untuk pergi ke kota. Tapi ingat, suatu saat nanti Malin harus pulang kembali." "Baik ibu." Akhirnya Malin dan temannya pergi merantau ke kota. Waktu pun telah berlalu. Malin pun sampai di kota. Sampainya di kota, setelah beberapa bulan bekerja, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Lalu
Semenjak pandangan yang pertama, Malin jatuh cinta kepada wanita itu, dan sebaliknya pula, wanita ini jatuh cinta karena ketampanan yang dimiliki oleh Malin Kundang. Akhirnya mereka melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan menikah. Di lain tempat, tanpa sengaja, Ibu Malin bertemu dengan teman Malin yang mengajaknya untuk pergi merantau ke kota. "Hai nak, kamu apa kabar? Apa kabar juga dengan Malin? Sudah beberapa tahun ia tidak pulang ke rumah untuk menemui ibu," kata sang ibu. "Malin di kota sudah sukses, dia sudah kaya, dan dia sudah menikahi anak dari saudagar yang kaya," ucap teman Malin. "Wah, kalau begitu Malin pasti akan pulang ke sini untuk menjemput ibunya," kata sang ibu. Beberapa bulan kemudian, akhirnya istri dari Malin mengandung anak Malin. Lalu ia berkeinginan untuk pergi ke pesisir pantai air manis. "Malin, aku ingin pergi ke pesisir pantai air manis," kata sang istri. Karena Malin sangat sayang kepada istrinya, lalu ia menyetujui akan pergi ke pantai pasir manis yang diinginkan oleh istrinya. "Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke pantai pasir manis." Di dalam perjalanan, setelah mengarungi ombak yang begitu dahsyat dan laut yang begitu luas, akhirnya Malin dan istrinya sampai ke pantai pasir manis. Tidak menunggu waktu beberapa lama, akhirnya Malin sampai ke pantai air manis bersama istrinya, yaitu kampung halaman Malin. Ibunya yang melihat kedatangan Malin langsung berlari dan langsung memeluk putranya. "Malin, kamu apa kabar? Ibu sangat merindukanmu," kata sang ibu. Lalu tanpa disangka Malin mendorong tubuh ibunya. Lalu istrinya berkata, "Apakah dia ibumu, wanita lusuh itu? Kamu bilang kepadaku bahwa kamu itu anak dari saudagar yang kaya seperti diri aku," tanya sang istri. "Bukan, dia bukan ibuku," jawab Malin. Lalu sang ibu sangat bersedih dengan perkataan Malin, dan akhirnya Malin meninggalkan ibunya untuk pergi kembali ke kota. Setelah kepergian anak dan menantunya, sang ibu sangat bersedih. Ia tidak menyangka bahwa Malin akan melakukan hal seperti itu kepada ibunya. Lalu ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya anaknya dikutuk untuk menjadi batu karena sudah durhaka kepada ibunya. Di tengah perjalanan dengan laut ombak yang sangat besar dan menggulung, lautan pantai yang sangat luas dan badai yang sangat besar, disitulah kapal Malin terombang-ambing bersama istrinya, dan akhirnya kapal Malin pecah berantakan. Lalu semua awak kapal yang penumpang yang ada di kapal itu semuanya meninggal, dan tersisalah Malin tersesat di sebuah pulau. Dia ingat kepada ibunya. "Ibu, maafkan aku telah berdosa kepadamu karena tidak mengakuimu," kata Malin. Namun waktu sudah terlambat, bukan waktunya untuk menyesali semua perbuatan Malin, dan akhirnya Malin dikutuk menjadi batu. Nah, jadi teman-teman, di dalam kisah dongeng legenda Malin Kundang ini, kita sebagai anak tidak
tidak boleh durhaka kepada seorang ibu. Apalagi kita mengkhianati ibu kita dan kita tidak mengakui ibu kita. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Jadi maka dari itu marilah kita hormati kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.